Berkatalah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. TAG XJL Christmas Celebration dengan tema Back to Life yang diadakan pada tanggal 24 Desember 2020 pukul 5 sore yang akan dilayani oleh Evangelis Stanley Owe. Bagi kalian yang berusia remaja dan pemuda, stay tune on YouTube channel GBI Goshen Blessing. Akan ada Christmas gift menarik yang menanti kalian di acara Natal kali ini loh. Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Zero Generation. Puji nama Tuhan, yuk kita siapkan hati kita meskipun kita belum pernah ketemu, udah lama gak ketemu, tapi kita dipertemukan di ibadah live streaming The Arrow Generation. Yuk kita siapkan ibadah kita, siapkan hati kita, siapkan tempat yang terbaik untuk kita bersama beribadah bersama di live streaming ini yuk. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh mendengarkan streaming hari ini Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, kami siap untuk beribadah, kami siap untuk menyanyikan bersorak-sorai demi nama-Mu Tuhan. Amin. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari apa? Dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. One more time, keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Next song, Dia Raja. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa.
kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Katakan, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi-Dia. Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang berjaya Tuhan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Everybody sing it. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh bersorak-sorai demi nama-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk memberikan yang terbaik lagi Tuhan. Thank you Lord. Kasih-Mu Engkau setia, Kau layak diagungkan, Kau layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu,
kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Katakan dari awal dengan lembut, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Mau jadi seperti-Mu Tuhan, mau jadi seperti-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ubah hati kami jadi seperti-Mu Tuhan. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ku mau jadi Tuhan, ku mau jadi seperti-Mu.
Sekali lagi ku mau jadi Tuhan. Ku mau jadi sepertimu. Shalom, nama saya Christine. Saya adalah salah satu mentor dari The Hero Generation. Pada hari ini saya akan menyaksikan sebuah kesaksian penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Nah, kesaksian ini diawali dengan bulan lalu saya menghadapi ujian tengah semester. Dan biasanya ekspektasi atau harapan seorang siswa dalam menghadapi ujian adalah mereka mendapat nilai yang terbaik. Dan itu saya tanamkan kepada diri saya, bahwa saya harus mendapatkan nilai yang terbaik demi membanggakan orang tua saya. Lalu saya mengerjakan segala ujian, segala tugas yang diberikan dengan baik. Dan ketika hasilnya keluar, oke, saya dapat hasilnya bagus, di atas KKM. Tapi ketika saya melihat hasil teman-teman saya yang lebih tinggi daripada saya, di situ saya merasa kurang bersyukur. Saya merasa insecure, saya merasa tidak percaya diri dengan teman-teman saya. Kenapa? Saya yang belajarnya giat, saya yang belajarnya sangat rajin, bisa kalah dari teman-teman saya yang bahkan menurut saya kurang rajin belajar. Di situ saya merasa semua usaha saya itu tidak terbayarkan, bahkan sia-sia. Dan saya menangis, saya merasa lelah karena saya sudah mengerjakan yang terbaik, tapi hasil yang saya dapatkan kurang dari kata bagus menurut saya. Lalu pada malam hari itu, saya bercerita ke mama saya, dan saya bilang ke mama saya kalau saya itu lelah, saya sudah nggak kuat lagi, bahkan merasa kuliah saya selama 3 semester itu sia-sia. Dan mama saya menjawab dengan jawaban yang luar biasa, yaitu di atas langit masih ada langit. Ketika kita melihat yang di atas kita akan merasa diri kita kurang. Ketika kita melihat yang lebih dari kita akan merasa nggak puas. Dan mama saya selalu menanamkan kepada saya untuk selalu bersyukur dengan apa yang saya dapatkan, meskipun itu kurang dari ekspektasi. Yang penting saya sudah berusaha dan berserah kepada Tuhan. Di situ saya belajar bahwa apapun yang saya kerjakan dengan usaha saya sendiri, dengan penyertaan Tuhan dan dengan penyerahan penuh kepada Tuhan, seberapapun hasilnya, pasti itu adalah hasil yang terbaik dari Tuhan. Dan saya mulai hari itu, saya belajar untuk bersyukur kepada Tuhan dengan segala hasil yang saya dapatkan. Bagi teman-teman yang mungkin akan menghadapi ujian, ataupun tahun depan, bagi teman-teman yang udah kuliah yang menghadapi ujian, lakukan apa yang menjadi bagian kalian, yaitu belajar dan berserah kepada Tuhan. Setelah itu, serahkanlah semua kekhawatiran kalian kepada Tuhan dan percayalah pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kalian. Jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Do the best and let God do the rest. Thank you. Tuhan Yesus memberkati. Kami siap untuk mendengarkan, kami siap untuk antusias Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, gimana kabarnya kalian hari ini? Ya kita percayalah ya, dalam setiap keadaan Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Oke, sebelum masuk ke firman Tuhan atau bahkan ke judul sharing hari ini, kakak mau nanya dulu nih bagi kalian. Pernah gak sih kalian merasa tidak percaya diri atau memandang rendah diri sendiri? Pernah gak? Ya kalau kakak sih jelas pernah. Nah dulu di SMA kakak cukup nggak jago dalam bidang olahraga. Jadi ya waktu belajar olahraga, waktu tes olahraga itu ya momen-momen yang menggoyahkan. Ya. Atau mungkin pernah nggak kalian menghindari interaksi dengan lingkungan. Jadi kayak misalnya itu lingkungan kalian pembicaraannya tentang pencapaian-pencapaian mereka, kayak mereka punya ini, mereka punya itu, terus mereka sudah nilainya bagus dan lain-lain. Akhirnya kalian merasa, waduh, kok nggak enak ya,
aku tak menghindar aja. Atau mungkin kalian pernah untuk terlalu nyaman di zona nyaman, terlalu nyaman di zona nyaman dia. Jadi kayak kalian nggak mau keluar dari zona nyaman. Jadi ya sudahlah, nggak mau nyoba hal baru istilahnya. Udahlah kalau emang sudah kayak gini ya sudah gini aja. Nggak usah aneh-aneh, tidak perlu yang baru-baru itu nanti aja lah. Nanti kalau ada apa-apa itu gimana? Takut akhirnya kayak ya nggak berani nyoba akhirnya. Atau kalian pernah membanding-bandingkan diri kalian dengan orang lain. Wih, kok orang ini lebih pinter, lebih bagus. Membanding-bandingkan kayak nilaiku misal 80, padahal udah bagus ya. Terus tapi ternyata nilainya dia 85. Waduh, asli sebenarnya itu pinteran siapa sih? Dibandingin. Sampai kertas ulangannya diambil terus dicocokin jawabannya. Wah, itu ada tipe orang kayak gitu, ada. Terus atau mungkin kalian haus akan pengakuan dan penerimaan, nah, atau pujian. Ini bagi kakak juga merupakan sesuatu yang cukup familiar dengan kakak. Karena memang haus akan pengakuan ini cukup terpraktekkan di kehidupan sehari-hari. Jadi kayak misalnya kamu berbeda pendapat dengan orang lain. Padahal cuma berdua nih. Terus kamu merasa nggak terima. Akhirnya setelah selesai ngomong berdua, tetap nggak ketemu, kamu bilang ke orang lain. Cerita. Ini loh, aku loh ngomong-ngomong sama ini. Ternyata pendapatnya dia kayak gini. Padahal menurut saya itu seperti ini. Nah, kata-kata yang kalian tunggu pasti kata-kata, oh iya aku setuju ambil kamu, pasti itu. Nah itu tipe orang yang haus akan pengakuan, haus akan pujian. Nah itu aja. Nah mulai ada bayangan kan ini firmannya atau sharingnya tentang apa? Ya benar sekali, hari ini sharing hari ini adalah tentang insecure atau insecurity. Tadi itu yang kakak sebutin itu merupakan tanda-tanda orang insecure. Nah, insecure sendiri itu apa sih? Ya dari katanya kita tahu ya, insecurity. Ada kata security di sana, yang artinya aman. Nah, sedangkan insecure itu ada rasa nggak aman. Jadi merasa terancam, apapun itu, merasa nggak percaya diri, merasa terancam. Ya dengan dari luar ataupun dari dalam, itu termasuk insecure. Nah, karena kita udah bahas pengertiannya, jadi sekalian aja langsung kita ke faktor-faktor insecure. Pertama, ya dengerin aja ya, catat gak apa-apa deh. Pembandingan. Jadi memang dari awal kamu sering dibanding-bandingin. Entah itu dari keluarga ataupun dari teman-teman. Itu lo lihat entah tetangga, lo anak tetangga itu lo pinter. Kamu ini apa. Nah itu pembandingan juga. Itu merupakan faktor yang menyebabkan insecure. Terus yang kedua ada kegagalan. Nah misal nih kegagalan nih contohnya kayak kamu mau ikut lomba nyanyi, lomba nyanyi se-RT. Tiba-tiba waktu naik panggung, kebelet. Wah. Tapi udah terlanjur harus naik, jadi akhirnya naik, tapi suaranya waktu nyanyi, gagal akhirnya. Malu diketawain semua orang, nah itu kegagalan. Kegagalan sekali, itu bisa berdampak nanti untuk kamu ke depan. Jadi menjadikan kamu itu orang yang insecure. Terutama kalau tadi contohnya tadi dalam hal menyanyi. Wah kamu pasti kepikiran terus kegagalan yang itu. Yang ketiga ada tekanan. Nah ini tekanan ini biasanya dari orang terdekat. Contoh kayak orang tua. Kamu pokoknya harus masuk di universitas itu jalur beasiswa. Harus. Kalau enggak, hati-hati kamu. Wah itu menjadikan tekanan yang berat setiap kali kita mau ujian, kita mau ya penerimaan rapot, wah insecure banget itu. Terus ada lagi, yaitu trauma. Trauma ini kejadian-kejadian di masa lalu, yang telah lalu, ya yang cukup membekas di hati seseorang. Jadi kayak misalnya dipukul dan lain-lain. Itu bakalan menyebabkan kita insecure tentang kenapa kita dipukul. Misalnya kita dipukul karena main-main di time zone misalnya, terus karena satu hal gitu
Kita melakukan kesalahan terus akhirnya kita dipukul sangat keras, akhirnya kita kayak teringat-ingat terus gitu. Akhirnya setiap kali kita masuk time zone, padahal bersama teman-teman, bersama orang yang lain, kita bakal merasa kayak, aku pernah mengalami sesuatu di sini. Tuh. Dan yang terakhir, ini menurut saya ini sebuah kayak, ya ini intinya itu di sini. Rasa insecure itu disebabkan oleh penolakan. Jadi kayak kita takut untuk ditolak orang lain. Bukan cuma tentang penolakan tentang cinta dan lain-lain ya. Ya itu juga, cuma fokusnya ke sana. Ada juga penolakan yang berasal dari orang tua ataupun dari teman. Jadi kita takut ditolak, akhirnya kita ragu untuk bergerak. Kita ragu untuk memulai. Itu ada penolakan. Nah, dari faktor-faktor tadi, dari pengertian tadi, kita tahu bahwa ya semua orang dunia juga tahu bahwa insecurity itu adalah hal yang salah, hal yang nggak baik lah. Kalau itu diteruskan itu nggak baik. Tapi fakta lainnya, selain insecure itu salah, fakta lainnya semua orang pernah merasakan insecure. Semua orang. Karena emang kita ini manusia berdosa. Kok bisa gitu? Maksudnya gini. Jadi pertama insecurity itu muncul, ingat waktu kisahnya Adam dan Hawa. Waktu mereka makan apel yang harusnya dilarang, mereka makan dan mereka berbuat dosa kan. Akhirnya mereka takut. Di situ mulai ada insecurity dalam mereka. Mereka kayak, waduh, Tuhan datang ini. Akhirnya mereka sembunyi. Itu insecurity yang pertama. Dan akhirnya waktu ditanya Tuhan, mereka saling menyalahkan. Itu karena ada sebuah insecurity di sana. Jadi sumber insecurity sebenarnya adalah dosa. Dan di Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi nggak kaget kalau semua orang yang ada di dunia ini pun pernah merasakan insecure itu, yaitu ayatnya. Nah, yang dimaksud semua orang ini maksudnya semua, iya, sampai zaman-zaman dulu juga. Bahkan tokoh-tokoh Alkitab pun pernah merasakan insecure. Contoh, Abraham itu pernah takut akhirnya berbohong tentang istrinya. Jadi istrinya itu kan cantik, terus setelah itu diakui suruh ngaku sebagai saudaranya supaya ya dia nggak diancam sama raja-raja. Itu ada di Kejadian 12 ayat 10 sampai 20 dan di Kejadian 20 ayat 1 sampai 18. Ya, kejadian itu diulangi 2 kali oleh Abraham. Terus yang kedua, ada Yohanes Pembaptis. Orang yang bilang sama Yesus, kalau membuka tali kasutnya pun aku nggak pantas. Itu pernah merasakan insecure. Iya, pernah. Waktu di penjara, dia pernah ragu. Apakah Yesus ini benar-benar orang yang dinantikan ya? Itu ada di Matius 11 ayat 2 sampai 15 ya, baca sendiri ya di rumah ya. Terus banyak lagi contohnya, ada Paulus pernah merasa insecure waktu ditanyai, kamu murid Yesus ya? Waktu Yesus ditangkap, dia menyangkal Yesus 3 kali. Terus Paulus yang penulis kitab Perjanjian Baru, penulis 3/4 lah, sekitar 3/4 kitab Perjanjian Baru, pernah merasa rendah juga. Itu ada di 1 Korintus 15 ayat 9. Itu dia merasa lebih rendah dari para rasul karena dia dulu menganiaya jemaat-jemaat Tuhan. Dan ada satu tokoh lagi yang pernah merasakan insecure, yaitu Musa. Nah, ini nih yang mau kakak bahas hari ini. Siapa sih Musa itu? Salah sih sebenarnya. Siapa yang gak kenal Musa itu? Musa itu nabi besar yang membelah laut. Semua orang pasti tahu itu ya. Laut itu dalamnya bermeter-meter. Ya, tapi dia ngangkat tongkat, laut itu terbelah. Habis nyebrang, yang pasukan Mesir itu nyebrang ikut juga di lautnya, dia turunin tangan, tutup lautnya. Mati semua di sana. Oh, kurang besar apa coba? Musa itu juga orang yang menulis 5 kitab pertama dalam Perjanjian Baru. Mulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu semua dia yang nulis. Bahkan dia nulis kisah sebelum dia. Juga orang yang menemukan 10 perintah Allah, bukan menemukan sih, yang menulis 10 perintah Allah di 2 loh batu. Kurang
Sebesar apa coba Musa waktu itu? Nabi yang mengeluarkan Israel dari perbudakan Mesir juga. Tapi sebesar-besarnya Nabi Musa pun pernah mengalami yang namanya insecure. Bahkan berkali-kali. Yang pertama itu ada di Keluaran 3. Itu waktu Tuhan pertama kali mengutus Musa untuk pergi ke Firaun. Dia insecure. Akhirnya Tuhan buat mujizat dan akhirnya karena Musa masih tetap insecure, Tuhan kasih Harun untuk Musa karena Musa beralasan nggak pandai bicara. Akhirnya ya udah Tuhan kasih Harun. Akhirnya maju ke Firaun. Ya ini cerita sedikit ya tentang Musa ya. Terus setelah maju ke Firaun, kan Musa ingin membawa bangsa Israel itu keluar dari Mesir untuk melakukan perayaan bagi Tuhan atau penyembahan bagi Tuhan. Nah setelah ngomong gitu ke Firaun, Firaunnya marah tambahan. Loh, kok bisa istilahnya minta libur ini kamu? Oh, pikirannya ya ini bahasa sehari-hari ya. Pikir Firaun mungkin males iki bangsa Israel iki. Wah, nek wis ngene wis tak beratin aja kerjaannya. Supaya mereka nggak sempat sampai mikir liburan, pakai alasan Tuhan lagi. Wah, males memang bangsa ini. Akhirnya bangsa Israel disuruh kerja lebih keras tambahan, malahan. Dan karena bangsa Israel disuruh kerja lebih keras, bangsa Israel marah ke Musa. Habis marah ke Musa, Musanya ngadu ke Tuhan. Bilang, Tuhan kok suruh aku sih Tuhan, harusnya bukan aku Tuhan. Duh, kenapa kok harus begini gitu loh. Nah, selanjutnya Tuhan di ayat 6, Keluaran 6, Tuhan mengutus Musa kembali. Nah ini yang mau kita baca. Jadi ini Tuhan sudah mengutus Musa yang kedua kali untuk pergi ke Firaun. Jadi di Keluaran 6 ayat 9 sampai 12. Ya kita baca sama-sama ya. Habis baca Keluaran 6, 9 sampai 12, kita baca langsung lompat ke ayat 27 sampai 29 ya. Oke. Keluaran 6 ayat 9. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun, raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, nah mulai insecure nih. "Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya." Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun, raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Lompat langsung ke ayat 27. Keluaran 6 ayat 27. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir, Tuhan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan, katakanlah kepada Firaun, raja Mesir, segala yang kufirmankan kepadamu." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku?" Ya, ada yang aneh? Iya. Memang ada pengulangan yang terjadi di sana, guys. Jadi dari Keluaran 6 ayat 9 sampai 12 dan Keluaran 6 ayat 27 sampai 29 itu merupakan pengulangan. Loh, kenapa kok ada pengulangan di Alkitab? Apakah itu kesalahan? Apa mungkin double ketik gitu dan lain-lain gitu? Enggak, guys. Sebenarnya Alkitab itu tidak pernah salah, guys. Jadi kenapa kok ada pengulangan di sana? Nah, ini yang disebut ayat ini mirip kayak sandwich, guys. Jadi kalian tahu roti sandwich? Ada roti yang di atas tutup dan ada roti yang di bawah. Dan di tengahnya itu ada namanya isinya. Nah, dua ayat yang tadi itu adalah merupakan roti yang atas dan roti yang bawah. Sedangkan yang di tengah-tengahnya ayat 13 sampai ayat 26 itu adalah isinya. Kok bisa bicara tentang apa sih? Nah, kan tadi kan ditutupnya dengan keinsecurean Musa atau Tuhan suruh Musa untuk pergi ke Firaun, tapi Musa gak mau, insecure dia. Nah, terus di sela-sela itu ditutup lagi dengan keinsecurean Musa. Nah, untuk info dulu ya guys ya. Waktu di Keluaran 7 itu Musa mau untuk menghadap ke Firaun lagi. Nah, kenapa kok bisa tiba-tiba Musa mau? Nah, intinya itu ada di isinya tadi.
Nah, apa sih isinya dari Keluaran 6 ayat 13 sampai 26 ini yang jadi yang di tengah-tengah pengulangan tadi? Ternyata guys, yang ada di tengah-tengahnya itu, judul perikopnya itu ini. Nenek moyang Musa dan Harun. Loh, bingung. Jadi Musa dihadapkan dengan insecurity, ya nggak pede. Jadi dia takut juga. Tapi kok dikasihnya malah nenek moyang Musa dan Harun, istilahnya silsilah. Loh, ngapain? Apa hubungannya? Tapi Musa berhasil mengatasi insecurean itu karena isinya ini, kok bisa? Sebenarnya silsilah Musa dan Harun, ya kita nggak akan baca semuanya karena itu isinya cuma nama-nama keturunan dari suku-suku Israel. Nah, kenapa kok ini penting? Silsilah ini penting, nenek moyang Musa dan Harun ini penting dimasukkan di tengah-tengah ini, kisah ini. Karena dalam silsilah ini mengandung Tuhan yang setia bagi umatnya dan menerima umatnya apa adanya. Kok bisa? Nah, di dalam silsilah itu ada silsilah mulai dari anak-anak suku-suku Israel yaitu Ruben, Simeon, Lewi, jadi nenek moyang Musa. Nah, mereka ini anak-anaknya siapa? Ya, kita nge-refresh memori kita di sekolah minggu ya guys ya. Jadi 12 suku Israel ini anaknya Israel, benar, Yakub. Nah, Yakub ini anaknya siapa? Ishak. Ishak ini anaknya Abraham. Kenapa kok penting silsilah ini? Tuhan pun bahkan di perjanjian lama itu banyak mengatakan bahwa akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kenapa kok harus itu disebut-sebut terus? Bahkan juga ini juga ada silsilah. Nah, karena tadi itu Tuhan menerima kita apa adanya tercermin dari silsilah itu. Kok bisa? Pertama, Abraham. Abraham itu siapa sih? Ya tadi yang Abraham itu yang orang yang takut loh, yang penakut, yang berbohong soal istrinya. Dan juga Abraham ini siapa? Abraham ini orang yang punya anak sama gundiknya. Akhirnya melahirkan Ismail. Itu satu. Tapi Tuhan mau terima Abraham dan pakai Abraham untuk menjadi apa? Bapak orang beriman. Lanjut, silsilah berikutnya Ishak, terus Yakub. Yakub ini siapa sih? Yakub ini seorang penipu aslinya. Ingat waktu dia menipu papanya waktu pakai bulu domba supaya dia dapat berkat kesulungan? Ya, itu dia menipu papanya. Terus setelah menipu papanya, dia pergi ke pamannya. Wah, di sana tipu-tipuan lagi sama pamannya. Ya memang pamannya juga menipu dia, terus tipu-tipuan akhirnya. Selain penipu, Yakub ini apa? Yakub ini juga pengecut. Kok bisa? Setelah dia menerima hak kesulungan, Esau pulang. Esau kakaknya yang harusnya menerima itu pulang. Pulang gini marah dia. Yakub takut, lari ya gini dia. Lari ke pamannya. Nah, di pamannya itu tipu-tipuan lagi. Terus setelah tipuannya selesai, dia juga lari juga dari pamannya sampai akhirnya dikejar sama pamannya. Ada satu lagi, waktu Yakub melakukan perjalanan, dia melihat Esau dari jauh dan dia ketakutan setengah mati. Ya sudah gak ketemu lama, tapi kan masih ada terakhir kali ketemu itu aku bujuki kamu, istilahnya aku menipu kamu. Jadi akhirnya dia takut setengah mati sampai dia kasih pemberian-pemberian yang banyak kepada Esau. Nah, dari Yakub yang penipu dan pengecut ini, Tuhan bisa buat Yakub jadi apa? Jadi Israel. Israel itu apa? Israel itu bangsa pilihan Tuhan. Israel itu bangsa yang besar yang nantinya akan melahirkan orang-orang besar seperti Daud dan lain-lain. Bahkan Yesus juga berasal dari bangsa Israel. Itu Yakub. Terus turun lagi ke silsilahnya ini Musa dan Harun. Musa dan Harun itu berasal dari suku Lewi. Nah, suku Lewi ini siapa sih? Lewi itu termasuk salah satu saudara-saudara Yusuf. Kalau ceritanya yang memang terkenal memang ceritanya Yusuf. Tapi ingat waktu Yusuf dijual, yang rencananya pertama dibunuh, dimasukin sumur kan. Terus begitu nggak jadi, ternyata dijual. Lewi ini juga ikut-ikutan. Jadi juga orang yang nggak terlalu benar juga gitu loh. Nah terus suku Lewi sendiri ini suku yang suka berperang. Tapi Tuhan mau terima suku Lewi itu dan pakai suku Lewi itu untuk menjadi suku di mana semua imam-imam besar berasal. Imam yang menyediakan persembahan bagi Tuhan. Ya imam besar itu seperti kayak kalau di Katolik itu kayak pausnya waktu itu. Itu semua berasal dari suku Lewi. Terus ada lagi di Keluaran 6 ayat 19 kalau nggak salah.
itu ada namanya Amram. Amram itu papanya Musa. Nah, Amram ini menikahnya sama saudara papanya, saudara ayahnya. Jadi dia menikah sama tantenya. Orang kayak gitu, tapi lihat Tuhan tetap mau pakai dia jadi papanya Musa dan Harun. Papanya seorang nabi yang besar itu. Nah, dari situ itu inti dari kenapa kok kakak cerita ini semua itu sebenarnya untuk menunjukkan bahwa orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang ada di Alkitab itu pun juga bukan orang yang sempurna. Mereka semua mulai dari Abraham, Ishak, Yakub dan lain-lain itu mereka semua istilahnya kalau Tuhan mau pakai orang pakai kualifikasi harus orang baik, mereka semua harusnya nggak masuk. Ada yang penipu dan Abram itu awalnya nggak kenal Tuhan juga dari awal. Dan tadi kayak menjual saudaranya sendiri, banyak sejarah yang nggak baik juga gitu loh. Tapi Tuhan tetap mau pakai mereka dan Tuhan tetap setia untuk mereka. Sebenarnya inti kenapa kok diberikan silsilah ini kepada Musa untuk mengingatkan Musa bahwa iya memang kamu itu nggak peta lidahnya, memang kamu itu siapa kamu, memang nggak ada anunya, maksudnya nggak baik juga. Tapi ingat dari semua keturunan-keturunanmu, memang mereka juga nggak ada yang baik. Tapi aku, Tuhan, yang setia sama mereka. Aku Tuhan yang mau menemani mereka, aku Tuhan yang mau menerima mereka apa adanya. Itu aku, bukan tentang kamu. Di situ Musa mulai belajar tentang hidup ini bukan tentang siapa aku, Musa itu. Tapi tentang siapa Tuhanku, siapa yang ada di belakang aku, siapa yang mau menerima aku apa adanya. Itu kenapa kok ada silsilah di tengah keinsecurean Musa. Dan akhirnya Musa berani untuk menghadap ke Firaun lagi dan ya kita tahu kelanjutan ceritanya, Israel akhirnya dibebaskan. Nah terus setelah kita tahu bahwa Tuhan itu setia sama orang-orangnya, termasuk itu juga kita ya. Tuhan tetap setia, Tuhan menerima kita apa adanya, tak peduli masa lalu kita seorang penipu atau seorang pencuri dan lain-lain. Tuhan mau terima kamu apa adanya, Tuhan mau terima kita. Nah terus terlepas dari itu, apa yang harus kita lakukan untuk menghilangkan keinsecurean itu? Terus ngapain gitu? Terus setelah tahu itu ngapain? Loh, pertama, karena kita tahu Tuhan menerima kita apa adanya, jadi belajarlah untuk menerima diri kita sendiri. Itu pertama. Jadi gak usah fake, buang semua topengmu. Ngapain kamu kayak istilahnya nyenengin temenmu, nyenengin yang lain, tapi kamu nggak jadi dirimu sendiri. Kamu merasa ditolak juga, tapi ingat ada satu orang yang menerima kamu, yaitu Tuhan. Jadi mulai sekarang belajar untuk menerima diri kita sendiri. Yang kedua apa? Karena kita tahu yang menerima kita itu Tuhan yang besar, Tuhan yang pencipta langit dan bumi. Belajar untuk menyerahkan diri kepadanya. Jadi menyerahkan diri itu apa? Kamu gali semua dosa-dosamu, kamu gali semua masa lalumu, kamu gali semua traumamu. Kayaknya kok aku masih kecil ya kak ya, kok nggak ada rasanya kayak gituan. Loh jangan salah. Justru mulai umur SMP, SMA itu banyak juga yang punya kepahitan, bahkan mungkin ada dosa yang kamu sendiri malu untuk mengakuinya. Kamu sendiri tuh kayak, aduh aku bayangin aku pernah melakukan itu malu setengah mati. Nggak usah lah, udahlah biarin aja. Nah itu, ingat ya, waktu itu tidak pernah menyembuhkan. Waktu itu cuma menyembunyikan. Jadi gali semua yang ada di dalam kamu itu, semua kebobrokanmu itu semua serahkan kepada Tuhan. Karena gak ada dosa sebesar apapun yang gak bisa dikalahkan dengan kuasa darah Yesus. Kuasa penerimaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, terakhir nih. Tadi kan kita udah bahas tentang Musa yang diutus untuk membebaskan Israel. Nah, untuk membebaskan Israel, Tuhan perlu melakukan kejadian-kejadian yang luar biasa. Yaitu di ayat 7, mulai ayat 7 itu mulai ke 10 tulah. Jadi 10 tulah itu diberikan supaya bangsa Israel ini bisa lepas, bisa bebas. Dan terakhir ada tulah ke-10, ada anak sulung bangsa Mesir harus mati. Tapi untuk orang Israel harus ada harus membelah domba, terus darahnya itu dibuat untuk
menyilangkan di pintu supaya mereka nggak kena hukuman yang tulah ke-10 itu. Nah, itu untuk bangsa Israel. Nah, sedangkan untuk kita, apa? Tuhan melakukan sesuatu yang lebih luar biasa lagi untuk kita. Untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa, Tuhan sendiri rela datang ke dunia untuk jadi manusia, lahir sebagai manusia, yaitu yang akan kita rayakan di Natal nanti. Dia lahir bukan cuma lahir sebagai manusia, dia menurunkan derajatnya dari Tuhan menjadi manusia, tapi dia juga memilih untuk lahir di kandang, tempat yang paling hina untuk dilahirkan, yaitu kita nggak pernah tahu ya baunya gimana di sana. Dan bukan cuma itu, untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir butuh darah domba yang disilangkan di pintu. Nah, untuk membebaskan kita dari belenggu dosa, Tuhan menggunakan bukan domba lagi, tapi dirinya sendiri, anak Tuhan, anak manusia itu, mencurahkan darahnya di atas kayu salib untuk kita. Supaya karena kematiannya di atas kayu salib, itu darahnya yang tersilangkan di hati kita, agar kita diterima oleh Tuhan, dan kita dikuduskan dan kita diangkat untuk menjadi anaknya. Nah, setelah tahu bahwa kita mendapatkan penerimaan yang luar biasa, kita mendapatkan kasih dan pengorbanan Tuhan yang luar biasa, masih perlukah kita insecure, guys? Masih perlukah kita merasa ditolak? Ayat terakhir deh, benar-benar terakhir ini. 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 10. Ini konklusi Paulus saat dia mengalami insecurity. Setelah membaca ayat ini kita berdoa ya. 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 10. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ayat 10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebab aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, kami telah mengerti Tuhan, kami telah mengingat Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang setia Tuhan. Engkau tidak pernah menolak kami Tuhan, Engkau selalu menerima kami apa adanya Tuhan. Tidak ada dosa yang terlalu besar bagi Engkau Tuhan, untuk Engkau pulihkan Tuhan. Ajar kami Tuhan, terus ingatkan kami Tuhan akan kasih-Mu Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk menerima diri kami sendiri Tuhan, seperti Engkau menerima kami apa adanya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menyerahkan diri kami kepadamu Tuhan. Segala masa lalu kami Tuhan, segala kebobrokan kami Tuhan, masalah apapun yang tidak bisa kami lakukan Tuhan, kami mau serahkan semuanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus ingatkan kami Tuhan, agar kami selalu dapat berjalan di jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berjalan bersama kami, tinggallah di dalam kami. Dalam nama Yesus kami dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that
You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to I've never known, I've never known how much it costs to see my sin upon them. I've never known, I've never known how much it costs to see my sin upon them. Here I am, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I've never known how much it costs to see my sin upon that. I've never known, I've never known how much it costs to see my sin upon that cross. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Kami akan menerima berkat dari Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan sudah datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.